Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berusaha Eksklusif. Saudara, kalau mau jujur, banyak di antara kita yang masih belum memiliki hubungan yang natural dengan Tuhan. Kalau tidak boleh dikatakan masih asing dengan Tuhan. Tentu itu aneh dan pasti ada yang salah dalam kekristenan kita. Walaupun memang kita sudah ke gereja, bisa memuji Tuhan dan bisa berdoa. Tetapi itu keadaan yang membahayakan. Sebenarnya itu disebabkan karena kita tidak memiliki keintiman, tidak memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Kita tidak bisa terus-menerus seperti itu. Kita harus segera sadar, lalu mulai merajut hubungan yang intim, yang eksklusif dengan Tuhan. Jadi kalau kita bisa sadar, kita bersyukur, sehingga kita mau berubah dan berusaha untuk menyatu dengan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan, Allah sudah menyediakan diri untuk kita panggil Bapa. Tetapi ironi sekali, kita tidak memiliki hubungan yang eksklusif layaknya anak kepada Bapa. Betapa bahayanya keadaan itu. Coba bayangkan kalau suatu hari nanti kita bertemu Tuhan yang benar-benar mau menjadi Bapak kita itu. Lalu kita tidak memiliki hubungan yang eksklusif. Pasti kita akan menyesal. Nah, kalau demikian, bukankah kita lebih baik tidak menyebut dia Bapak? Iyalah, lah buat apa menyebut Bapak tapi tidak pernah merasakan sentuhannya? Jangan remehkan dan main-main dengan hal ini. Kita harus segera mencari jalan agar kita bisa menjalin hubungan yang eksklusif dengan Tuhan sampai bisa merasakan pengalaman dengan Dia. Dan Bapa juga bisa merasakan hubungan atau kedekatan itu. Jadi, kekristenan itu bukan sekedar teori atau pengetahuan dalam pikiran saja, tapi memang harus dialami, saudara. Kita harus sadar bahwa suatu hari nanti kita pasti saudara, pasti bertemu Tuhan. Karena setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Sedangkan Tuhan mau hubungan kita itu eksklusif. Dia berkenan kok menjadi sahabat karib kita, bahkan sampai digambarkan sebagai hubungan suami istri. Dalam Efesus 5 ayat 31 dikatakan dengan jelas, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Juga kalau dalam Matius 19 ayat 5 dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, kita juga harus berani meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk memiliki hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Jadi selagi masih ada kesempatan, kita harus berjuang untuk intim, untuk eksklusif dengan Tuhan. Kalau di gereja, waktu kita sangat terbatas dalam berhubungan dengan Tuhan. Paling lama 2 jam. Maka kita sendiri yang harus menggeliat, berusaha agar setiap saat, setiap waktu kita bisa menemukan Tuhan dan berjalan bersama Dia, sehingga kita memiliki hubungan yang benar, yang eksklusif.
Masih terkait dengan hubungan suami istri, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 11, "Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Saudara, yang dimaksud dengan perawan suci di sini adalah hati yang tidak terikat dengan sesuatu, sehingga menjadikan hubungan eksklusif kita dengan Tuhan terhalang atau rusak. Memang kita disebut anak-anak Allah, tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Bapa, sebaliknya malah kita ikut jalan dunia, bukan jalan Tuhan. Kita nakal dan tidak mungkin berkenan kepada Bapa kita, saudara. Maka kita harus memaksa diri kita sendiri, harus keras dengan diri kita sendiri. Kalau tidak, maka dunia akan keras mempengaruhi kita. Dan faktanya, banyak di antara kita yang terpengaruh, belum dewasa di mata Tuhan. Ironinya, banyak orang tidak mau tahu apakah dia indah di hadapan Tuhan atau tidak. Memang betul, tidak ada yang mempersoalkan kita selagi kita masih hidup di bumi. Tapi ingat, kita pasti mati. Kita akan diperhadapkan pada tahta pengadilan Kristus, dan bagaimana kita mengisi hari hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Maka mulai sekarang kita harus mengenali diri kita. Sudah berkenan, sudah cantik atau belum di mata Tuhan. Fisik kita semakin lemah, itu pasti. Tapi keadaan batiniah kita harus semakin dibaharui, harus semakin bersih dan tidak bercacat celah di hadapannya. Begitu, saudara. Jangan sampai kita fokus hanya kepada hal-hal lahiriah sampai lupa memperkarakan keadaan batiniah kita. Kita harus berubah, dan yang bisa mengubah kita adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan, saudara. Semua dendam, kebencian, iri hati harus kita buang. Jangan melukai orang, dilukai pun jangan membalas, karena itu kesempatan mempercantik keadaan batin kita. Jangan hanya baik kepada orang, maksud saya hanya kepada orang baik. Itu semua juga bisa, tetapi dengan orang jahat kita juga harus bisa baik. Itu baru luar biasa. Dan sebagai anak-anak Allah harus begitu. Fokus kita haruslah perubahan batin. Jangan lagi dendam, cemburu. Mulut kita harus benar, jujur. Pikiran harus bersih. Jangan banyak bicara kalau tidak perlu. Perkataan pun harus jadi berkat. Dan itu harus dilatih secara teknis, praktis, dan natural setiap hari. Itu kesucian. Kesucian itu sederhana kok, saudara. Pokoknya selalu hati-hati dalam setiap gerak pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Semua itu harus terus kita koreksi, saudara. Terus berubah, bertobat, dan jangan berbuat dosa lagi. Dengan demikian, hidup kita jadi bermakna, karena hubungan kita dengan Tuhan eksklusif. Amin. Tuhan Yesus memberkati.